Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La ilaha illallah sayyidina Muhammadan abduhu rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu saudara jemaah kajian Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur selalu kita sampaikan ya hadir Allah SWT pagi hari ini bagi kita yang sudah hadir. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah bersyukuran diturunkan kepada kita yang ada usaha-usaha seperti ini. Biasa double deh. Alhamdulillah aturan saya ini jamaah cuma karena Prof. Yono sampai sekarang belum ngobrol, dihubungi tidak angkat. Ya sudah, kita memanfaatkan waktu yang sangat berharga ini. Ya, kita isi dengan bagaimana supaya kita ini bulat iman dan takwa. Seharusnya di atas itu lagi ridha Allah harus kita capai. Saya sebulan setengah ya menjalani sakit dan senang itu kan dari yang satu. Alhamdulillah sudah selesai. Sekarang menjawab. Tapi saya makin mantap. Ridho Allah besar-besarnya ya Allah buat kita. Jangan lagi tanggung. Saya kira inspirasi saya banyak masuk. Jadi makanya kita berpendapat harus kita mengambil kandungan Al-Quran, karena disitulah ilmu Islam ini. Ya memang selama ini umat Islam belum sampai ke itu, sebagian kecil orang yang sampai. Nah sekarang kita serentak ambillah ilmu Al-Quran. Apa Ustaz Somad mengotorkan? Umat Islam itu katanya di Indonesia ini sama dengan ayam mati di lubang padi. Saya sudah minta siapa yang bisa menjawab dengan ini, saya bilang sekali pertemuan di rumah, tidak ada yang bisa. Padahal begini, padi itulah ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Kalau dibarakan ayam itu harus makan padi itu. Karena dia tidak tahu bahasa itu padi, bahasa di dalam Quran itu ilmu Al-Quran, dia tak lakukan. Maka motornya keluar, saya mati di rumah padi. Ya. Kita tak tahu umat Islam, tak pengetahuannya kurang, ketinggalan dari orang lain, karena sumber ilmunya yang ditentukan Allah. Bahwa Islam itu Quran tak diambil. Tidak diambil. Nah, jadi makanya kita mengarah kepada Quran. Ya sama juga itu. Semua ilmu Islam itu ada dalam Quran. Nah, banyak tugas kita yang harus kita perbaiki. Ada lagi kita sudah semat moto lagi. Kalau orang India katanya
banyak bicara sedikit kerja. Ini waktu secara luas ya. Kalau orang Jepang katanya sedikit bicara, banyak kerja. Kalau orang Indonesia, bukan. Kalau orang Indonesia, yang dikerjakan itu tidak sesuai dengan yang dibicarakan. Coba rasakan. Yang dikerjakan itu tidak sesuai dengan yang dibicarakan. Nah, kesadaran ini yang membuat kita bagaimana seharusnya. Ya, nah, itulah makanya kita harus kembali ke Quran. Di depan juga sebentar lagi ada spanduknya besar memberitahu pada umat Islam bahwa cari kandungan kitab suci Al-Quran. Disitulah ilmu hidup. Ilmu itu hidup di dalam Al-Quran itu. Cuman selama ini kan banyak dibaca, belum dipahami. Sekarang memang sudah waktunya harus dipahami gitu, kita paham. Ini penyelidikan, penelitian harus di situ. Tak ada jalan lain. Itulah jalan kita. Yang disediakan, yang dijanjikan oleh Allah, itulah jalan Islam. Itu. Ya, kita mengaji ini sambil membuat arah yang jelas. Tidak ada lagi istilah setengah-setengah waktu itu, tidak ada lagi. Harus sepenuhnya. Dalam surah Yunus ayat 61 ya, berbunyi, mana bacanya, silakan. Surah Yunus ayat 61. Quran surah Yunus surat 10 ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma taslu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum shuhuda iz tufiduna fi wa ma ya'zubu 'an rabbika min mishqali dzarratin fil ardh wa la fis samaa'i wa la ashghara min dzalika wa la khabara illa fi kitabin mubin. Yang artinya, dan tidaklah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi maupun di langit. Tidak ada sesuatu pun yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, yaitu Mahfuz. Subhanallahu alazim. Ya, begitu bunyi dari surah Yunus ayat 61 ini. Ya, tidak apa-apa diulangi supaya lebih berbunyi. Dan apa yang engkau urus dan apa ayat yang engkau baca dari Al-Quran dan juga pekerjaan apa yang engkau lakukan, kami menyaksikan atasmu ketika kamu mengerjakan pekerjaan itu, dan tidak hilang dari pengetahuan Tuhanmu zat yang kecil sekalipun atom yang ada di bumi atau di langit, dan tidak pula yang lebih kecil dari itu, proton.
Apa yang lebih besar? Semua itu tercatat dengan kitab yang terang dengan lengkap. Nah, bagaimana lagi kita? Semua sudah diberitahu. Apapun yang kau urus, apapun yang kau kerjakan, semua kami menyaksikan. Bagaimana lagi? Kemana kita? Ke tempat pulang inilah kita, terakhir pulangnya kita ke sini. Kita menyaksikan pekerjaan sebesar atom pun kecil saya lihat. Disaksikan oleh Allah. Mudah-mudahan masuk dalam buku catatan. Malaikat rakib dan atib tidak pernah istirahat membuat buku catatan. Ini sudah beritahuan dari Allah. Jadi apa yang kita buat yang sebenarnya lah, jangan lagi berbijak-bijak, ada gunanya. Puluhan tahun kita ini membuat budaya seperti itu, ya. Puluhan tahun berpikir kita, ya. Ini saya sampaikan bagian inspirasi terakhir. Dunia akhirat kita, kalau kita menjalankan ini dengan sebenarnya, apa yang kita katakan itulah yang sebenarnya, tidak kita miringkan, kita condongkan. Apa yang merugikan kita kalau sikap itu kita pakai? Berat aku. Karena ini kan telah terbiasa bagi kita menjadi budaya. Kalau tidak dibumbui sedikit, rasa sudah lemah. Padahal tak ketinggi pada apa-apa. Habis ngomong-ngomong, habis itu habis. Tapi kalau kita kembali pada syariat yang kita omongkan, memang ada landasan pokoknya. Itu insya Allah kita dunia akhirat. Tidak ada orang yang tidak senang, manusia yang tidak senang dengan kebenaran-kebenaran yang kita wujudkan itu. Apalagi Allah. Cara uji al-ukur kita. Ini semua memang dengan renungan, dengan pelan-pelan, dengan mohon petunjuk, dengan dialog dengan Allah, mohon petunjuk. Insya Allah, ya. Kita ajarkan ilmu itu. Pertama di rumah kita ratakan ilmu itu masuk. Kita samakan irama itu. Mungkin di sinilah Allah meletakkan syarat. Ya, umat Islam sendiri sudah kembali kepada apa yang saya inginkan, pada apa yang saya katakan. Nah, itu kita merenung menjawabnya. Ya. Apa ada salah kita dalam soal ini, apa ada lalai kita dalam soal ini, kita lah yang tahu. Pelan-pelan aja, hari demi hari. Nanti insya Allah ketemu. Malaikat tidak tinggal diam mengantarkan masalah yang berhubungan dengan rahmat Allah. Itu keyakinan kita. Nah, cuman lewat pengajian seperti ini, saya memang sudah merupakan pemahaman yang harus dibagikan. Begitu kita hidup nih, tidak tahu kita, tidak tahu persis kita apa yang di hadapan kita. Maka dia ayat kursi itu, man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada sesuatu yang terjadi itu kalau tidak izin Allah. Gimana lagi? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia yang mengetahui apa yang sudah terjadi, dan dia yang mengetahui apa yang belum terjadi. Kita kan tidak tahu.
Kita kan tidak tahu, ya, tapi dia tahu. Kita paling-paling mewujudkannya itu, menerima itu dengan doa. Tidak bisa, kita harus mengambil suatu langkah yang harus menyempurnakan. Kalau tadinya masih sedikit terpengaruh dengan budaya, pelan-pelan kita geser, kita mantapkan lagi, kita mantap sesuai dengan petunjuk Quran. Quran ini akan kita angkat terus insyaallah. Itu yang mau dibesarkan di depan hari Jumat, Ustaz Bini Supandi. Itu tiap hari Jumat jam 8. Itu terabur. Itu yang mau kita besarkan. Itu untuk masyarakat. Silakan ambil ilmu Quran. Al-Quran itu dalinas. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Bagaimana kita mengetahui petunjuk kalau tidak kita buka? Kalau tidak kita baca. Sudah kita baca, kita pahami. Sudah dipahami, pakai, berubah. Ya. Itu tugas kita ke depan insyaallah. Ya, sama-sama kita. Itulah yang kita temukan dalam kitab yang kita buka. Saya lama sudah membuka tadabbur Quran ini, sudah lama. Dari tahun 80, Pak. Dari tahun 80 saya sudah tadabbur Quran. Sampai insyaallah sampai sekarang. Tidak ada bosannya. Ilmu nambah mana ada bosannya. Selain dapat pembaharuan lagi. Itu yang kita temui. Baru lagi suasana. Satu ayat tadi apa? Surah berapa? Buka baca. Tolong dibacakan. Habib ayat terakhir, ya. Yang satu ayat, dua ayat tadilah. Quran surah 3 surah Al-Imran ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ala yuqbala min ahadihim milkul ardi zahaban wa lam yuqtada ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasyirin. Yang artinya, sungguh orang-orang kafir yang mati dalam kekafiran, tidak memeluk Islam, tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus dirinya dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Sadaqallahu azim. Nah itu kecuali orang kafir, sudah pisah kita. Kalau kafir sudah tidak ada hitungan lagi, tempat apelnya pun lain. Kafir ya sana. Itu. Islam sini. Kira-kira begitu kan? Jadi kita pada saat sampai ke sana apel di Masyar, kita ada bekal sudah. Kita mantap, stabil, ada bekal. Ya, istilah itu lain. Safar Rasulullah di situ. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir,
maka tidak terima dari salah seorang golongan tebusan walaupun besarnya emas seisi bumi. Kalau orang kafir berproduk, silakan baik, biarpun emas sebesar bumi, tidak ada, Allah tak mau tahu. Terantar ke dalam Islam itu bersyukur benar, yang punya kitab Al-Quran, tempat paling tinggi. Alhamdulillah, begitu kita. Nyaman, teratur. Yang benar kita tegakkan, yang salah kita luruskan, kita ingat. Sehingga perbantahan ini sulit terjadi. Jangan mentang-mentang pengalaman dari mana ya. Ini Indonesia sekolah kita ini. Beberapa orang kumpul kapan sudah membuat orang bantahan pula. Sedih kita. Berdebat pula. Kenapa macam ini? Kalau sudah bantah, sudah berbuat apa yang bisa dibuat? Tepat keluar, 2 kelompok, 2-3 orang. Aku tak setuju. Itulah tadi, berbisik lagi di luar. Bukannya bekerja, bukannya langsung kita kerjakan, bukan. Ini yang kita sedih. Kalau ini yang terjadi pendidik Quran demikian, alangkah suburnya kehidupan dalam Islam ini. Beli kepada kita tadi orang kafir, terserah baik. Apa yang dia buat ke, terserah baik. Nantinya dia tidak kata apa-apanya. Tak kata apa-apanya. Tempat apel dia lain. Nah, bagi mereka azab yang berat. Dan tidak ada orang yang dapat atau sanggup menolong mereka. Siapa yang nak nolong? Itu keadaan kita baik. Itu juga kembali kepada pribadi-pribadi. Tidak ada tolong itu, tidak ada. Ada pepatah kan? Jadi kawan susah itu tidak ada. Kalau kawan ketawa banyak, ini nak melok. Coba kalau susah, miring nengok yang begini, dia nengok. Itu keadaan yang kita temui. Nah, kita merenung, kalau begini, saya harus siap-siap. Sampai nanti saya sendiri. Jelas semua petunjuk hidup. Cuma kita ini belum. Nah, demikian saja. Ya sudah selesai dan ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.